Berjumpa lagi kawan-kawan para pembelajar ilmu manajemen, terutama riset-riset dalam ilmu manajemen. Hari ini saya akan melanjutkan modul pembelajaran kita mengenai teori. Seperti pada bahan belajar sebelumnya, saya sampaikan bahwa serial pembelajaran ini akan berisi kurang lebih 60-an teori yang umumnya digunakan dalam memperkaya riset-riset ilmu manajemen. Dan hari ini saya memulai dari yang pertama adalah resource based theory. Mungkin dulu kita menyebutnya resource based view pada awal-awal masa pengembangan teori ini. Tetapi belakangan kita paham dan menjadi lebih paham bahwa ia telah menjadi sebuah teori manajemen yang relatif mapan dan lazim disebut dengan resource based theory. Apa yang menjadi konten besar dari resource based theory? Ya, sedikit akan kita bahas dan mungkin akan bertahap dalam video pembelajaran ini. Mengapa? Tentu kalau video ini sangat lama akan membosankan. Jangan lupa sebelum lanjut belajar silahkan subscribe dan like kalau video ini dianggap berguna, ya. Baik, sehingga setiap saat kawan-kawan mudah mendapatkan updating dari bahan-bahan belajar yang kami produksi di sini di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Oke, baik. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hakikat dari resource based theory. Ya. Konsep utama dalam resource based theory adalah kalau kita ingin meningkatkan kinerja atau bila kita ingin mendapatkan sebuah economic rente ekonomik yang penting bagi perusahaan dan organisasi, maka kuncinya terletak pada apakah kita memiliki dan bisa mendayagunakan sumber daya strategik yang kita miliki. Oleh karena itu, pola berpikir sederhananya adalah bila kita memiliki sumber daya strategik dan kita mampu mendeploynya secara baik, mampu memanfaatkan, mampu mengeksploitasi sumber daya itu, ya, maka barulah kita berharap bisa mendapatkan kinerja yang baik atau mendapatkan sebuah rente ekonomi yang baik. Namun kalau sampai di situ tentu ini konsep biasa. Yang khas dari konsep atau dari teori ini adalah hanya kalau kita memiliki strategic resource. Mengapa? Mengapa kata strategik ini penting? Karena kita tahu bahwa kita memiliki banyak sumber daya dalam organisasi. Tetapi tidak semua sumber daya itu berpeluang untuk menjadi sumber daya strategik, sumber daya yang deterministik, sumber daya yang ikut menentukan maju mundur perusahaan, sumber daya yang menentukan jangka panjang perusahaan, kehidupan jangka panjang dan keberlanjutan jangka panjangnya, ataupun kita katakan keberlanjutan dari keunggulan-keunggulan bersaing yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, maka penting untuk kita pahami bahwa hanya kalau kita memiliki sumber daya yang strategik, kita mampu mendeploynya, mampu memanfaatkannya, mampu mengoperasionalkannya dengan baik, barulah kita boleh secara rasional mengharapkan munculnya kinerja. Namun demikian ada hal lebih penting yang perlu kita simak atau perlu kita pelajari. Ya, bagaimana sumber daya itu dapat kita peroleh dan dapat kita manfaatkan. Ya,
Tadi kita katakan bahwa apa yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah sebuah economic rent, atau sebuah kinerja yang bisa atau mampu melanggengkan keberadaan perusahaan. Karena itu belajar dari pendekatan-pendekatan teori dalam ilmu ekonomi, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Dan ini yang saya bahas juga pada saat saya menyusun disertasi hampir 25 tahun yang lalu. Jadi, melihat pada kinerja yang ingin dicapai atau rente ekonomi yang dikejar, kita mengenal beberapa macam rente ekonomi. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan Ricardian rent atau rente Ricardo. Jadi apa itu rente Ricardo? Sebenarnya rente Ricardo mengatakan kita hanya mampu mendapatkan kinerja yang extraordinary, kinerja yang hebat, kinerjanya yang baik, kalau kita memiliki sumber daya yang baik, tetapi terbatas dalam supply-nya. Artinya apa? Kalau kita hanya memiliki sesuatu yang lebih baik dari orang lain, itu menjadi sumber untuk kita mendapatkan apa? Mendapatkan kinerja yang baik atau mendapatkan rente ekonomi yang baik. Sementara rente lain yang bisa kita pelajari adalah yang disebut dengan monopoly rents. Jadi, monopoly rent mengatakan bahwa apa? Kinerja bisa dicapai kalau kita memiliki sebuah posisi monopoli tertentu. Dari mana datangnya posisi monopoli itu? Itu bisa datang karena apa? Karena adanya proteksi-proteksi pemerintah, atau adanya collusive arrangement. Sehingga apa? Sehingga timbullah hambatan-hambatan bagi pesaing untuk masuk. Lah, kalau kita mampu membangun sebuah kapabilitas sehingga kita mampu mendapatkan kapabilitas khas seperti tadi, ya, yang mampu melahirkan sebuah ekonomi, sebuah monopoly rents, ya tentu perusahaan akan berkinerja dengan baik. Jadi rente yang ketiga adalah yang disebut dengan rente Schumpeterian, atau disebut juga dengan entrepreneurial rents, Schumpeterian rents atau entrepreneur rents. Apa itu? Itu adalah kinerja, performance, rente ekonomis yang didapat oleh perusahaan karena perusahaan memiliki kemampuan-kemampuan hebat seperti kemampuan untuk berinovasi, berpikir out of the box, kemampuan untuk mengelola risiko, ya, menghadapi risiko dan mampu mengelola risiko itu dengan baik. Ya. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini adalah kemampuan yang berpotensi menghasilkan rente ekonomi yang baik bagi perusahaan. Jadi, perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan seperti ini, tentu mereka akan mampu untuk mendapatkan atau menghasilkan superior performance. Sementara rente berikutnya yang bisa kita bahas adalah yang disebut dengan Pareto rents, rente Pareto, atau kadang disebut juga dengan composite quasi rents. Apa maksudnya rente Pareto? Rente Pareto artinya manfaat, rente ekonomis, kinerja bisa dihasilkan oleh perusahaan apabila perusahaan memiliki aset-aset yang spesifik, ya, aset-aset dan sumber daya atau sumber daya yang khas perusahaan, ya, yang mungkin
jumlahnya terbatas, tetapi memiliki impact yang besar. Sehingga kadangkala kita sebut sebagai apa? Big impact resource. Ya, apa itu big impact resource atau sumber daya yang khas, human capital dan resources yang khas, yang dedicated, yang memang dikembangkan oleh perusahaan sedemikian rupa sehingga dia memberikan sesuatu yang disebut idiosyncratic, sebuah kekhasan yang spesifik perusahaan itu, dan ini sukar ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, kalau kita memiliki resources, sumber daya yang berkarakter seperti ini, tentu sangatlah mampu untuk kita menghasilkan kinerja yang superior atau yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sumber daya itu kita kelola? Ya, tentu langkah yang paling aman dalam teori ini adalah untuk memiliki sumber daya, ya bisa kita ciptakan, bisa kita kembangkan, atau bisa kita beli. Bahkan membeli bisa dengan harga yang lebih murah, dan kemudian sumber daya itu deploy, diproses, dieksploitasi. Nah, kehebatan mengeksploitasi sumber daya ini akan berwujud apa? Pada proses perusahaan mentransformasi sumber dayanya menjadi produk dan layanan-layanan yang baik, atau dalam bahasa baku disebut transformation dari resources menjadi product and services. Dan karena itu dihasilkan dengan baik, sangat boleh jadi dia akan dijual dengan ya return yang lebih baik atau dengan harga yang lebih mahal, misalnya demikian. Jadi itulah hal dasar yang harus kita miliki. Tetapi lebih daripada itu, mari kita belajar apa pandangan dari resource based theory. Barney dan kawan-kawannya dan para pengikutnya, mereka mengembangkan pikiran-pikiran alternatif yang luas dari teori ini, yang berakar pada filosofi berpikir sederhana tetapi tidak mudah dilakukan, yaitu mengembangkan rerangka berpikir, rerangka kerja yang disebut dengan Freil. Yaitu satu, sumber dayanya harus memiliki V itu adalah value. Yaitu pertanyaan kita adalah, apakah sumber daya kita mampu memberikan sesuatu yang lebih unggul dibanding orang lain? Kalau sumber daya kita mampu memberikan sesuatu yang lebih unggul, maka kita mengatakan apa? Wah, sumber daya ini memiliki value untuk meningkatkan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Tidak kalah penting yang kedua adalah rareness. Artinya, apakah sumber daya kita ini tidak dimiliki oleh pesaing yang lain? Kalau sumber daya ini dimiliki oleh banyak orang, banyak tersedia dalam pasar faktor, ya tentu kita akan mengatakan ya sumber daya ini kuranglah strategis. Yang ketiga adalah kemampuan untuk meniru atau ditiru, inimitability. Ya, artinya sumber daya kita apakah mudah digandakan orang atau sukar ditiru, sukar digandakan. Hanya kalau itu sukar digandakan, ya tentu sumber daya ini menjadi strategi. Di atas semuanya itu, sumber daya seperti ini hanya akan berpotensi menghasilkan rente ekonomis, menghasilkan performance, kalau ia ada dalam organisasi dan diorganisir dengan baik. Ya,
Sehingga timbul pertanyaan adalah, apakah organisasi kita, apakah perusahaan kita ya terorganisir dengan baik untuk mengeksploitasi sumber daya yang kita miliki itu guna menciptakan rente-rente ekonomis. Nah, oleh karena itu ada skenario menarik yang digambarkan dalam teori resource base, yaitu skenario mengelola sumber daya ala Barney. Timbul pertanyaan, ya, apakah sumber daya kita sungguh valuable? Yaitu yang tadi kita bahas, apakah kita memiliki, kalau kita tidak memiliki sumber daya yang bernilai, yang mampu membangun keunggulan bersaing, maka kita mengatakan, ya mungkin perusahaan kita berada dalam keadaan ketiadaan keunggulan bersaing. Jadi bukan competitive advantage, tapi competitive disadvantage. Atau yang berikutnya adalah, tadi kita katakan, kalau kita memiliki sumber daya yang valuable, lalu pertanyaan berikutnya, rare, jarang, ya, apakah dimiliki oleh orang lain? Kalau jawabnya ya semua orang juga memiliki itu, ya berarti kita mengatakan ya keunggulan kita ya biasa-biasa aja, sama dengan orang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah mudah ditiru? Oh ya, kalau gampang ditiru, apakah sulit untuk ditiru? Nah, kalau jawabnya sulit untuk ditiru, itulah jalan kita menuju keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Menjadi alat, menjadi resource strategik untuk menghasilkan kinerja. Tetapi kalau jawabannya tidak, berarti kita hanya mendapatkan sebuah keunggulan bersaing yang temporer, yang sesaat. Dan tadi katakan yang sangat penting adalah, apakah terorganisir dengan baik di dalam proses bekerja dalam internal business proses dari perusahaan. Kalau tidak terorganisir, maka sesungguhnya keunggulan bersaing kita tadi itu adalah keunggulan bersaing yang mubazir, memiliki sesuatu yang baik tetapi tidak dapat dimanfaatkan. Dan ini kita bisa lihat di kampus, kita memiliki banyak dokter, banyak peneliti-peneliti, tetapi tidak diorganisir dengan baik sehingga mampu menghasilkan karya-karya yang bereputasi, sehingga kita mengatakan ya sumber daya kita sungguh memberikan keunggulan yang bersaing yang mubazir. Oleh karena mubazir, tentu sulit mendapatkan rente ekonomi jangka panjang, atau bahkan tidak mampu menciptakan apa yang disebut keunggulan bersaing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Oleh karena itu, seperti yang digariskan dalam pandangan resource based theory, hanya kalau strategic resource itu bisa dikelola dengan baik, diorganisir ya di dalam organisasi yang baik, maka ia akan mampu menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan, dan itu artinya modal untuk mendapatkan rente ekonomis dalam jangka panjang. Kalau tidak, ya tentu tidak. Nah, oleh karena itu, saya rasa menutupi bagian pertama ini, saya ingin menggambarkan bahwa ada hal penting di dalam teori resource base yang harus kita perhatikan, adalah sebuah mekanisme yang disebut dengan ya isolating mechanism. Ya, yaitu apa? Mekanisme mengisolasi diri, membuat kita menjadi imun, menjadi kuat menghadapi gangguan-gangguan yang ada dari luar maupun dari dalam. Dan mekanisme seperti itu disebut isolating mechanism. Nah, konsep isolating mechanism yang menjadi salah satu kekhasan dari teori resource base ini menuntun kita pada sebuah pertanyaan. Ya,
apa yang harus kita kelola. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, para pembelajar semua, apa yang pernah saya gali ya hampir 25 tahun lalu pada saat saya membuat disertasi. Dan mari saya bisa bacakan ya, saya sampaikan. Ada konsep penting yang saya pikir pada waktu itu menarik dengan menggunakan resource based theory adalah pandangan bahwa begini. Memang kalau kita lihat dalam organisasi, apanya semua sama. Punya aset yang sama, punya kapabilitas yang sama, sehingga dalam bahasa para ilmuwan dikatakan begini. Ini saya rujuk pada waktu itu dari Tayeb tahun 95. Ya, saya menulis disertasi tahun 97. Beliau menulis begini. Even when the work of management is similar across firms within and between industries. Walaupun apanya manajemen itu sama dalam perusahaan-perusahaan, ya, dalam sebuah industri atau antar industri, ya tidak jadi soal. Tetapi the how-nya berbeda. Ya, the how is very different. Artinya apa? Perbedaan dalam the how, perbedaan dalam bagaimana mengelola resources dan segala macam aset-aset strategik yang kita miliki, itulah yang menentukan mengapa ada perusahaan yang menjadi higher performer, tapi ada yang menjadi lower performer. Nah, perbedaan inilah yang dimaknai sebagai company specific atau company specific organizational capability. Ya, company specific organizational resource. Jadi, kalau kita mampu mengembangkan sumber daya yang khas perusahaan, maka ia akan menjadi wujud dari pembeda kinerja antar perusahaan, yaitu pada the how resources itu dideploy, resources itu dimanfaatkan, dieksploitasi bagi kepentingan pencapaian rente ekonomis. Itulah sebabnya saya sering mengatakan, ada seorang kawan menjadi national manager, ya national sales manager yang handal di perusahaan A. Sukses, beliau memimpin perusahaan A, bagian pemasarannya, penjualannya, wah luar biasa majunya. Mengapa? Karena ada sebuah company spesifik, ada firm spesifik faktor yang terbangun di situ dengan beliau-beliau ini. Tetapi begitu beliau dipilih atau dibajak pindah ke perusahaan lain yang lebih besar, belum tentu dia seberhasil di perusahaan yang pertama. Mengapa? Dalam penjelasan resource based theory adalah karena adanya company specific resource. Dari mana company specific resource ini muncul? Ini adalah dari konsep yang disebut dengan isolating mechanism. Oleh karena itu kawan-kawan semuanya, bangunlah isolating dirimu masing-masing sehingga kita menjadi penyumbang yang baik bagi organisasi kita dan bagi kemajuan atau ya bagi kemajuan diri kita masing-masing. Baik, mudah-mudahan sedikit pengantar bagian satu dari resource based theory ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini sedikit mencerahkan. Nah, pada bagian berikut resource based theory
part 2 nanti bagian 2 saya akan menjelaskan bagaimana teori ini kita manfaatkan dalam research kita. Baik, mudah-mudahan penjelasan agak singkat tetapi rada-rada panjang ini sedikit lebih mencerahkan kawan-kawan pembelajar semuanya. Sukses semangat terus untuk meneliti dengan baik.